action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Di sini saya Lia Andini dari PT Prahadi Indah Manufaktur akan menjelaskan tentang aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang membahas tentang keuangan dari investasi awal perusahaan dan juga hasil dari penjualan perusahaan tersebut. Nama saya Ufana Bilasna, NRP 203063. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan kegunaan aspek finansial bagi perusahaan. Yang pertama itu tujuannya itu untuk sebagai penyedia informasi untuk pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi. Lalu manfaatnya itu untuk mengetahui kinerja perusahaan dan menetapkan suatu rencana investasi dengan memperhitungkan biaya dan manfaat yang diharapkan. Lalu kegunaannya itu untuk memperkirakan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis sehingga mengetahui layak atau tidaknya bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan input dan output dari aspek finansial. Yang pertama untuk inputnya itu ada pendapatan, pengeluaran, pinjaman, dan rincian pembayaran. Lalu untuk output dari aspek finansial itu ada semua penggunaan dana termasuk biaya produksi, pembayaran gaji, pembelian aset, dan pembayaran hutang. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfaziri dengan NRP 203017. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis kelayakan investasi. Nah, analisis kelayakan investasi sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan. Nah, salah satu contohnya seperti seorang investor ingin menanam modal kepada suatu proyek. Nah, tugas dari analisis kelayakan investasi ini adalah untuk mengetahui apakah proyek tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi seorang investor tersebut atau tidak. Selanjutnya di analisis kelayakan investasi juga ada perhitungan-perhitungannya, yaitu yang pertama ada perhitungan payback period, ada NPV, ada IRR, dan juga ada PI. Saya Rizky Pratama Ardiansah dengan NRP 2030-113. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat dikatakan layak. Kelayakan dari perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama ada bagaimana perusahaan tersebut dapat menguntungkan dari operasional, serta ada faktor posisi lokasi perusahaan serta lingkungannya. Lalu faktor yang berikutnya ada bagaimana inovasi dari produknya serta kualitas dan layanan dari si perusahaan tersebut. Lalu ada bagaimana perusahaan tersebut bisa mengayomi daripada si karyawannya, serta yang terakhir adalah hasil analisis kelayakan investasi seperti IRR, NPV, serta ROI.